Halo, aku Indah. Jadi aku udah bikin video lagi nih. Kali ini aku mau bahas tentang komunikasi lintas budaya. Oke, jadi yang pertama adalah tentang latar belakang komunikasi lintas budaya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda juga. Bahkan budaya juga bisa menentukan tujuan hidup yang berbeda dan juga bisa menentukan cara kita berkomunikasi yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, ataupun norma yang ada pada masing-masing budaya. Dalam kegiatan komunikasi kita dengan orang lain, selalu ada potensi komunikasi lintas budaya, karena bagaimanapun kita tetap berada di dalam budaya yang berbeda dengan orang lain, seberapapun kecilnya perbedaan budaya itu. Nah, perbedaan ekspektasi budaya juga dapat menimbulkan resiko yang fatal loh. Contohnya, bisa menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, rasa ketidaknyamanan, dan juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi solusi untuk meminimalisirkan kesalahpahaman yang terjadi karena adanya perbedaan budaya, setidaknya kita harus mengetahui perilaku atau bahasa dari orang lain, ataupun setidaknya kita harus mengetahui prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya dan juga mempraktekkannya dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, definisi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang kebudayaannya berbeda. Yang ketiga, karakteristik komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat dinamis, yaitu kontinu dan berubah. Yang kedua, komunikasi lintas budaya memiliki sifat yang interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Yang ketiga, bersifat langsung dalam konteks fisik. Yang keempat, dalam bentuk sosial. Dan yang kelima, temporal. 4. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya bersifat kognitif dan afektif. Tujuan yang pertama yaitu memahami bias budaya, yang kedua lebih peka secara budaya, yang ketiga memperoleh kapasitas yang benar-benar terlibat dalam anggota dari budaya lainnya, yang keempat merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, yang kelima memperluas dan memperdalam pengetahuan seseorang. 6. Mempelajari keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, membantu kita untuk menyadari bahwa kebudayaan itu merupakan suatu hal yang memelihara atau menghasilkan semesta wacana. Yang kedelapan, membantu kita memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi bidang antar budaya. Yang kesembilan, membantu menyadari bahwa sistem-sistem dan nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dapat dibandingkan, dan dapat juga dipahami. Dan yang kesepuluh, membantu kita memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya kita sendiri, baik dari segi asumsi-asumsi, segi nilai-nilai, segi kebebasan-kebebasan, dan segi keterbatasan-keterbatasannya. 5. Menerapkan perilaku simpati dan empati dalam komunikasi lintas budaya. Oke, jadi aku mau jelaskan dulu apa itu simpati. Jadi, simpati itu adalah suatu proses kejiwaan di mana seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau kepada sekelompok yang tengah mengalami kesulitan. Perasaan ini muncul karena sikap, perilaku, dan tindakannya. Nah, sebagai contoh simpati, ada orang yang berkehidupan sulit. Ia berusaha mencari uang di pinggir jalan. Ia berharap ada orang yang bersedekah untuknya. Nah, di saat kita melihat keadaan seperti itu, timbullah rasa ingin membantu kita, sehingga kita menyisihkan uang kita untuk bersedekah. Definisi empati. Empati merupakan perasaan yang lebih mendalam daripada simpati.
Empati diartikan sebagai rangsangan atau reaksi emosi positif maupun negatif dari seseorang terhadap orang lain. Sebagai contoh empati, kita merasa empati terhadap seseorang yang baru tertimpa musibah banjir bandang yang menewaskan sanak saudaranya. Kita merasakan apa yang dirasakan korban tersebut, dan saat itu juga kita timbul rasa ingin membantu atau memberikan sumbangan terhadap korban yang tengah merasakan duka cita karena kehilangan sanak saudaranya. Untuk perbandingan penerapan perilaku simpati dan empati dalam komunikasi lintas budaya dengan video Fredrik dan rekannya yang datang dari Eropa ke masyarakat suku Bajo, sebenarnya penerapan perilaku simpati dan empati yang mereka lakukan itu sudah sangat bagus dan baik, di mana mereka dengan gampangnya beradaptasi di tempat yang sebelumnya mereka belum pernah datangi. Masyarakat suku Bajo sangat antusias menyambut kedatangan Fredrik dan rekannya. Mereka menyambut Fredrik dan rekannya itu dengan sangat ramah dan hangat. Jadi, pada saat baru pertama datang saja pun mereka sudah merasakan kenyamanan dari suku Bajo. Pada saat itu, masyarakat suku Bajo dan Fredrik serta rekannya menjalin interaksi yang baik dan menjalin toleransi yang tinggi, di mana mereka semua saling menghargai satu dengan yang lain. Dan untuk papan atau tempat tinggal, saat itu Fredrik dan rekannya sangat kagum di mana tempat tinggal suku Bajo itu berada di atas perairan. Jadi rumahnya itu seperti rumah panggung, di mana orang yang datang dari Eropa itu atau Fredrik dan rekannya itu di sana mereka tidak pernah melihat bahwa ada rumah seperti itu, tempat tinggal seperti itu. Jadi mereka merasa kagum saat datang ke suku Bajo melihat tempat tinggal yang rumahnya di atas perairan, di mana semua aktivitas mereka lakukan di atas air. Jadi kalaupun ada kegiatan yang harus di darat, mereka harus menyeberangnya, mereka harus melalui perairan itu. Di situ rasa kagum Fredrik juga bukan hanya untuk itu, tapi di mana suku Bajo itu sangat melestarikan dan menjaga lingkungan, karena bagi mereka alam itu sama dengan dirinya, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama anugerah Tuhan yang derajatnya itu sama. Jadi kalau kita dikasih akal budi, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan, begitu. Jadi mereka sudah menjadi prinsip, mereka sudah terapkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting, sama seperti menjaga dirinya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari beberapa poin materi yang sudah aku paparkan dalam video ini, bahwa komunikasi lintas budaya itu tidak pernah lepas dari diri kita, karena dimanapun kita berada, pasti kita selalu menemukan orang-orang yang beda budayanya dengan kita. Nah, pada saat itu, sadar atau tidak sadar, komunikasi lintas budaya itu menjadi potensi dalam diri kita, karena saat kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang yang berbeda dengan budaya kita atau suku kita, di situ juga komunikasi lintas budaya sudah terjalin. Penerapan perilaku simpati dan empati itu bukanlah hal yang dibuat-buat, karena perilaku simpati dan empati itu adalah rangsangan emosi yang timbul dalam hati dan pikiran kita ketika kita melihat kejadian atau melihat keadaan seseorang. Nah, jadi pesan untuk kita semua ini ya, saat kita sedang melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang-orang yang berbeda budayanya dengan kita, janganlah kita coba-coba untuk mengambil satu sisi sudut pandang saja, tapi kita ambillah sisi sudut pandang dari secara umum. Jadi komunikasi yang kita lakukan itu berjalan dengan baik tanpa timbul rasa ketidakenakan hati. Oke, jadi sebagai contoh dari aku ini kuliah di tempat yang beragam etnis. Jadi buat kita orang-orang yang sering berada di lingkungan yang etnisnya itu beragam-ragam, marilah kita menggunakan bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia, supaya tidak ada rasa tersinggung dari salah satu orang atau dari beberapa orang dengan apa yang sedang dibicarakan oleh etnis yang lebih dominan.
Jadi sebagai contoh juga misalnya ada 2 orang yang etnisnya sama dan satu lagi berbeda. Jadi 3 orang ini berada di dalam satu pembahasan. Namun yang 2 ini sedang melakukan komunikasi dalam bahasa mereka atau mungkin juga dari sudut pandang mereka saja. Nah, itu sangat dilarang karena itu sangat tidak baik. Jadi supaya menjalin komunikasi yang baik dan tidak ada rasa ketidaknyamanan atau ketidakenakan hati atau kesalahpahaman, jadi gunakanlah bahasa persatuan supaya semuanya baik-baik, supaya komunikasi juga berjalan lancar. Oke, jadi hanya itu saja yang bisa aku sampaikan, baik itu dari poin materi, dari kesimpulan, dan juga pesan yang bisa aku sampaikan. Jadi jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih, bye-bye.